Hai Unlockers, dimanapun Anda berada, serial kupas tuntas isu-isu rumit manajemen dan solusinya kali ini akan mengangkat isu yang terkait dengan respon negatif dari bawahan kita terhadap penugasan yang diberikan kepadanya. Nah, blunder di area ini bila terjadi bisa dikatakan sangat pelik karena terkait tidak hanya dengan selesai atau tidaknya tugas itu, tapi juga terkait dengan pribadi manajer dan efektivitas kerja ke depannya. Ya. Nah, situasi seperti apa sebetulnya kita bisa melihat di dalam slide yang ada di hadapan Anda. Ini situasi yang pastinya sering dihadapi oleh para manajer. Ketika manajer berkata atau memberikan instruksi kepada bawahannya, tolong kerjakan ini karena si A atau si B dibutuhkan oleh lembaga lain, atau si A atau si B sedang sakit, harus menginap di rumah sakit dan sebagainya. Nah, staf Anda mengatakan, oke saja sih Pak, tapi ada yang lain yang juga bisa mengerjakan ini loh. Lagian, tugas ini kan bukan tugas saya. Nah, blunder yang sering dilakukan oleh seorang manajer adalah ketika dia membiarkan bawahannya menolak tugas yang diberikannya dengan alasan, ini bukan tugas saya. Ini bukan tugas saya. Adalah sebuah pola pikir dan prinsip kerja yang kacau. Karena apa? Karena membantu sesama rekan kerja adalah tugas setiap karyawan. Nah, kenapa seringkali sebagai manajer membiarkan blunder ini terjadi? Paling tidak ada 4 alasan yang bisa kita lihat. Yang pertama, sungkan. Ya, kalau harus menekan bawahan ketika sudah mengatakan ini bukan tugas saya, kita sungkan. Atau karena dikejar deadline. Ya, daripada ribut ini malah kerjaan nggak selesai, ya sudahlah, biar dikerjakan orang lain saja. Kita membiarkan blunder ini terjadi. Atau kita apatis. Ya memang staf A ini atau staf B ini memang orangnya begitu, ya sudahlah, apatis. Atau daripada ribut, nanti kalau saya paksa terus dia ngomel, dia ini itu dan sebagainya. Jadi biarkan sajalah kalau dia mengatakan. Nah, ini bukan satu tindakan yang tepat. Karena itu supaya kita tidak berlarut-larut membiarkan blunder itu terjadi, kita perlu menganalisa mengapa ini salah, apa resikonya, apa dampaknya. Yang pertama, di dalam operasional perusahaan yang berkembang, yang bertumbuh, yang sedang ekspansi, atau ada banyak hal-hal yang sedang terjadi, maka akan ada banyak pekerjaan yang timbul yang tidak termasuk di dalam job desk yang resmi. Nah, kalau prinsip ini bukan tugasku dibiarkan, maka pekerjaan-pekerjaan itu tidak akan pernah terselesaikan. Ataupun kalau terselesaikan, akan terselesaikan dengan tidak baik. Yang kedua, ketika bawahan dibiarkan memilih sendiri tugas yang dia mau lakukan, maka Anda akan kehilangan kontrol atas proses bisnis dalam tim Anda dan target-target yang harus dicapai. Dan yang lebih parah lagi, wibawa Anda sebagai manajer akan tergerus. Dan itu akan membuat Anda kesulitan dalam Anda memimpin tim ini. Yang ketiga, ketika ini dibiarkan, maka banyak tugas penting yang terbengkalai. Akibatnya Anda sendiri yang mungkin harus mengerjakannya, padahal Anda juga punya banyak pekerjaan lain yang dikejar deadline. Atau Anda hanya akan mendelegasikan kepada orang-orang tertentu saja yang memang memiliki prinsip mau bekerja, mau menolong. Nah, dampak negatifnya akan dilihat sebagai satu eksploitasi terhadap orang-orang tertentu saja. Jadi kita sudah tahu bahwa blunder ini berdampak hal yang sangat besar, baik bagi pribadi manajer maupun bagi perusahaan maupun kinerja tim. So, bagaimana mencegah supaya ini tidak terjadi? Selalu katakan dan pastikan kepada tim Anda bahwa
tugas mereka tidak terbatas pada job desk yang tertulis. Ya, jadi terus diingatkan. Lalu Anda juga harus berikan teladan bahwa Anda pun bersedia untuk melakukan pekerjaan untuk membantu pekerjaan di luar tugas atau job desk Anda yang resmi. Lalu berikan penghargaan pada bawahan yang sudah melakukan tugas di luar job desk resmi mereka. Karena dengan penghargaan ini mereka akan termotivasi lebih nantinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan yang keempat, jangan pernah terima jawaban tidak dari bawahan Anda. Gak bisa, Anda harus memaksa, Anda harus bagaimana caranya membujuk supaya tetap Anda tidak menerima jawaban tidak. Ya. Nah, kita juga perlu untuk mengingat ada dua faktor penting yang harus kita selalu waspadai terkait dengan pencegahan blunder ini. Yang pertama adalah mempertimbangkan keberatan bawahan melakukan tugas tambahan itu adalah benar. Ya, jadi tidak salah. Ya, wow itu salah, tidak boleh kita mempertimbangkan. Enggak. Ya, karena apa? Bisa jadi karena kurang skill, bisa jadi karena ada deadline yang lain, bisa jadi memang staf yang lain lebih memiliki waktu sehingga mengerjakannya akan lebih bagus, atau staf lain memiliki kemampuan yang lebih dan sebagainya. Ya, jadi hal-hal itu perlu dipertimbangkan dengan serius sebelum Anda melakukan satu delegasi atau tugas tambahan. Nah, yang kedua, ini yang harus benar-benar Anda waspadai, yaitu adalah bahwa ini bukan tugas saya, adalah jenis keberatan yang memiliki sifat yang berbeda. Ya, karena ini lebih mengekspresikan saya jangan diganggu. Atau pada intinya ini seperti bermain kekuasaan, yaitu siapa yang memberi tugas? Anda atau bawahan Anda? Siapa manajer sesungguhnya di sini? Nah, ini yang Anda perlu ingat benar-benar. Kenapa ini bisa disebut sebagai blunder? Karena apa? Kalau Anda membiarkan staf Anda, bawahan Anda menolak pekerjaan dengan mengatakan ini bukan tugas saya, ini benar-benar seperti bermain kekuasaan dan menantang kekuasaan Anda. Ya, karena itu sebagai manajer, ya Anda harus mampu untuk membangun tim supaya hal ini tidak terjadi. Nah, final tips ini berisi tentang apa yang harus dilakukan oleh manajer dalam kesehariannya untuk jangka panjang dan kaitannya dengan visi dan kinerja bawahannya. Supaya apa? Supaya respon ini bukan tugas saya, benar-benar hilang dari tim Anda. Yuk, kita lihat baik-baik. Yang pertama terkait dengan vision and worker, visi perusahaan dan pekerjanya. Anda harus memastikan bahwa Anda merasakan bahwa mereka bagian daripada tim yang mengejar visi. Kalau itu terjadi, maka pekerjaan apapun akan menjadi pekerjaan dengan performa puncak. Karena ini akan memotivasi bawahan Anda, tim Anda untuk mengejar visi itu. Lalu yang kedua yang terkait dengan vision and manager. Sebagai manajer, Anda harus mendemonstrasikan kepada bawahan Anda bahwa bagaimana pekerjaan mereka itu berkontribusi kepada perusahaan, kepada kesuksesan perusahaan, kepada perkembangan perusahaan. Anda harus mendemonstrasikannya sehingga para pekerja ini memiliki satu, oh iya, apa yang saya lakukan ternyata memiliki satu dampak. Dan yang ketiga adalah manajer harus memberikan pengakuan kepada setiap anggota tim yang memberikan kontribusi terhadap efektivitas kerja tim. Ya, Anda bisa lakukan di dalam sebuah meeting, ya kan, Anda berikan penghargaan. Itu akan benar-benar menyemangati, memotivasi tim Anda untuk terus berjuang dan bekerja dengan maksimal.
Ya, demikianlah seri ke-10 dalam obrolan manajemen di channel Unlock Your Limit. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan managerial skill Anda. Jika ada topik-topik rumit dalam manajemen yang Anda hadapi dan Anda ingin hal itu dibahas, silahkan email ke saya atau sampaikan melalui komen di channel ini. So, goodbye Unlockers. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik selanjutnya. Serta silahkan bantu menginfokan ke rekan-rekan Anda yang lain supaya kita bisa bersama-sama terus belajar dan saling mengasah. Unlock your limits. Terima kasih. Goodbye.